Halo Sobat FPL, kembali lagi bersama kami di Zona FPL. Sayangnya di sini yang biasa kalian lihat di frame lagi absen nih. Di sini saya sendiri, ada Agung sebagai substitution host. Terus di sini udah biasa kalian lihat ya, Fadil sebagai analis kita. Di sini kita ingin melihat terkait game week kemarin nih. Mungkin bagi pemain FPL nih kembali lagi ke performa terbaiknya nih, beda dengan game week 10. Kita langsung saja ya. Ini untuk game week 11 ini kan cukup menarik ya. Iya. Terlebih untuk Crystal Palace juga ada sosok Zaha dan PDK yang koneksinya cukup baik nih. Gimana nih tanggapannya dari Bung Fadil? Kalau ini biasanya ada beberapa momen di mana pelatih dapat menerapkan strategi yang berbeda gitu terhadap pemainnya. Khususnya kalau di Crystal Palace itu fokusnya di pemain depan. Jadi sebenarnya game week ini yang menarik itu mulai terjadi perbedaan poin yang cukup bisa dibilang jauh gitu ya. Jadi kalau dulu kan seragam. Karena kembali lagi di sini ada strategi pemilihan captain dan terlebih lagi ternyata poin-poin besar itu datang dari pemain yang memang ada beberapa pemain yang seperti Salah, Son dan De Bruyne yang menyumbang poin yang besar. Namun di sini ternyata ada beberapa pemain yang bisa dibilang itu sebagai bias atau mungkin second option bahkan third option dengan harga yang mungkin lebih murah itu menyumbang poin besar. Di sini kalau kita lihat base 11 di situ ada bahkan kita ada Joel Matip yang itu poinnya setara dengan Salah dan De Bruyne 14 poin. 14 poin. Iya, pasti akan sangat jarang orang menjadikan Matip itu sebagai captain. Apalagi back. Iya. Iya, gitu kan. Kemudian di sini ada BTK yang di game week sebelumnya hanya menghasilkan 1 poin. Iya, betul. Ini hanya 1 poin. Sejauh ini baru 19 poin BTK. Betul. Kalau Zaha mungkin oke lah, dia memang menjadi pilihan utama bagi para pemain FPL yang ingin mencari pemain dari Crystal Palace. Kemudian juga ada Vestergaard, ada Kurt Zouma. Nah ini Zouma ini bisa dibilang salah satu back tengah yang cukup konsisten dan dia bersanding dengan Vestergaard ya. Iya, betul. Kemudian di sini ada Son Heung-min, Sterling yang menjadi ujung tombak setelah aliran bola itu dari De Bruyne, dan ada Harry Kane. Jadi itu kalau misalkan kita bicara base 11-nya. Dan kita lihat sendiri juga untuk Tottenham Hotspur ini hubungan antara Harry Kane dan juga Son ini koneksinya sepertinya terus membaik ya sampai game 11 ini ya. Itu sangat jelas karena duet mereka tuh sudah diibaratkan seperti antara Batman dan Robin gitu ya. Karena yang kita bicara di sini tidak hanya skill tapi juga insting. Ini yang paling penting. Kita lihat kemarin 2 gol yang bersarang di gawang Arsenal. Salah satu assist dari Kane itu assist yang tidak terduga. Untuk melihat game 11 kemarin nih kan ada pertandingan menarik ya antara Tottenham dan juga Arsenal. Iya. Nah, di sini koneksi Kane dan Son ini ya seperti game-game sebelumnya ini cukup baik ya sampai 11 game ini. Nah, kan ini saya mau bilang kalau untuk Son dan Kane itu pasti di squad FPL kalian udah biasa lah ya. Oke. Dari Bung Fadil sendiri ada saran gak nih untuk siapa sih yang mungkin ada di squadnya masih belum baik yang patut untuk ditransfer in atau out untuk kedepannya? Oke. Otomatis kalau kita bicara Son dan Kane misalnya dua-duanya udah ada di squad, itu kan udah menghabiskan uang yang cukup banyak. Terlebih pasti kita masih ada opsi lain kan. Betul. Sementara kalau misalkan kita bicara alternatif, pasti kita cari yang harganya lebih murah. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dulu nih sebelum kita cari ke sana, kita lihat dulu bahwa transfer in dan out di sini yang menarik, Grealish sudah dikembalikan. Itu banyak yang mentransfer in. Karena kan kemarin sempat ada pertandingan ditunda, gitu kan. Dan di sini pun kita lihat dari segi performance-nya sendiri, Ward-Prowse sudah mulai menarik para pemain FPL. Dan satu hal lagi yang menjadi magnet itu ada di Chelsea. Karena di Chelsea ini sekarang Pulisic kembali ke performa yang ya bisa dibilang terbaiknya Setelah cedera. Dan langsung memberikan poin yang bisa dibilang cukup potensial, baik itu untuk assist atau bahkan gol gitu ya. Jadi itu menjadi opsi. Sementara kalau misalkan yang murah, kalau kita lihat dari game kemarin itu kan ada mungkin di Socek gitu ya istilahnya, atau mungkin di pemain lain yang bisa tidak terduga. Saya pikir kalau misalkan dia range poinnya antara 8 sampai 10 itu masih bisa cukup baik untuk menjadi alternatif seperti itu. Nah, ini kan udah ngomongin game 11 nih, ke depannya nih, kan di game 12 ini ada pertandingan big match pastinya.
antara City dan juga MU. Nah, di sini ada dua sosok yang pasti di skuad kalian ini udah ada yang dipunyain lah, antara De Bruyne dan Bruno. Iya. Nah, ini head to head ini nih cukup menarik untuk dibahas. Gimana nih menurut Bung Fadil? Pertandingan ini jujur bisa dibilang sulit ditebak dari segi hasil akhir. Tapi kalau dari peta kekuatan jelas masih ada di Manchester City. Kita tidak bicara kita tidak bicara kedalaman, tapi kita bicara mengenai potensi untuk mencetak gol. Betul, dan poin pasti untuk Dan poin. Jadi kalau misalkan bisa dibilang diadu nih antara De Bruyne dan juga Bruno Fernandes, kalau opini dari saya sendiri atau saran itu masih di De Bruyne. Karena kita melihat kepanjangan dari bola yang akan dialirkan dari De Bruyne. Di depan masih ada Sterling, masih ada Mahrez, juga masih ada Gabriel Jesus di situ. Sementara kalau misalkan Manchester United masih banyak kemungkinan. Seperti kemarin tidak diduga gol datang dari Pogba. Iya betul. Walaupun mungkin di depan masih ada kemungkinan ke Marcus Rashford seperti itu ya. Betul. Dan atau mungkin Greenwood gitu. Tapi tetap saja potensi terbesar masih di Manchester City. Masih Manchester Iya. City ya. Iya. Terus juga ada pertandingan antara Liverpool dan Fulham. Nah, ini kan dari peringkat sendiri cukup jauh nih ya. Iya. Ini untuk pasti kan kalau dari FPL nih melihat, wah masang Liverpool nih. Ini salah juga lagi menarik banget nih untuk Iya. dipasang. Gimana nih pandangan dari Bung Fadil? Justru di sini jadi membingungkan karena kita mau kaptenin siapa di Liverpool. Sementara banyak pemain yang mampu mencetak gol dan juga mencetak assist. Tidak menutup kemungkinan Robertson mencetak assist jika dibandingkan Salah, karena kita berkaca di pertandingan sebelumnya memang Salah di situ mencetak gol, tapi ada momen di mana Salah menghadapi tim yang cenderung di papan bawah itu dia membuang banyak peluang. Jadi ini yang menjadi perhatian kita bahwa oke, memang kalau misalkan kita mau captainin mungkin itu pemain Liverpool masih oke, ya misalkan Salah atau mungkin Mane juga bisa gitu ya. Jadi bisa dibilang ya kita tinggal kepercayaan kita balik ke diri sendiri lagi aja. Karena kalau kita dari segi peluang ya Liverpool menang. Gede. Kita bicara data dan fakta yang ada di lapangan seharusnya yang terjadi seperti itu. Ya betul. Terus nih terakhir nih, kan kalau dari untuk poin ini kan menarik tuh kalau terkait siapa yang dikaptenin nih, kan lumayan ya dikali 2 seperti kemarin mungkin hoki nih kalau yang kaptenin Zaha. Iya. Menurut pandangan Bung Fadil nih untuk besok nih, saran siapa sih yang patut untuk dikaptenin? Kalau saya tetap memilih sebenarnya Salah ya, karena lawannya Fulham. Iya. Kalau itu saya pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita di sini bisa melihat di Vardy juga bisa, karena Vardy berhadapan dengan Brighton. Oh masih percaya Vardy Masih ya? percaya Ada. Vardy, nggak ada masalah. Karena kalau misalkan kita bicara De Bruyne atau Bruno itu sangat rawan. Tidak menutup kemungkinan pertandingan juga akan berakhir dengan seri, gitu kan? Karena iya. kekuatan yang di tengahnya ini kurang lebih sama, gitu kan? Bisa jadi permainan hanya terfokus di tengah. Nah kemudian juga di sini kalau kita bicara antara Leeds dengan West Ham juga ada beberapa pemain yang berpotensi juga. Kemudian juga masih ada Wolves lawan Aston Villa. Nah, Aston Villa di sini juga menarik. Apakah dengan energi mereka yang terkumpul kemarin, apakah Grealish juga mampu untuk menjebol Wolves yang memang secara performance lagi ada penurunan? Nah, ini menarik nih. Kita juga fokus ke Aston Villa, bisa kita perhatikan apakah mungkin di Grealish atau Oli Watkins. Itu kan tergantung pemilihan pemainnya nanti gimana. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi ada satu pertandingan di sini yang menarik, itu antara Everton dan Chelsea. Makanya di sini salah satu faktor kelanjutannya adalah Dominic Calvert-Lewin banyak yang menjual. Banyak yang menjual karena mungkin mengalihkan ke pertandingan lain. Karena di pertandingan ini bisa dibilang kedua tim sama-sama memiliki tendensi permainan yang baik, itu permainan penyerangan, permainan terbuka. Cuman kalau kita lihat peluang secara materi itu tetap di Chelsea. Cuman tetap nggak bisa diduga gitu, karena di Everton juga masih ada Richarlison. Jadi memang sekarang kembali lagi semakin menuju pertengahan paruh musim ini lah ya. semakin berbeda-beda gitu strateginya, termasuk hasil poinnya pun beda gitu. Ada yang di game week ini di liga itu ada yang poinnya 50, tapi ada juga yang poinnya 100. Sementara ini berbanding jauh lah di game juga dibanding 4 game week kemarin yang mungkin bisa rata 70, 60, 80 gitu kan. Iya, jadi ini semakin seru nih. Semakin seru ya, apalagi untuk main FPL. Nah, jadi untuk pemilihan kapten nih, ini balik lagi ke kalian nih. Iya. Untuk mau milih Son, Salah, Kane atau siapapun itu balik ke kalian lagi.
Mungkin dari kami itu pembahasannya segitu dulu. Semoga poin FPL kalian juga ya besoknya makin tinggi setelah menonton kita. Mungkin itu aja dari kita. Ya terima kasih yang udah nonton. Bye.